fungsi daripada BFF lintasan terpendek ya, graph ya, grafik mulai dan tujuannya. Ada export ya, jika mulai sama dengan code ya, return awal adalah tujuan. Nah ini kita lihat ya, while queue-nya dia akan melakukan while pengulangan ya, jalurnya queue pop ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel RDS Education. Topik kali ini pembahasan mengenai teknik, model, kriteria sukses, potensi manusia dalam pemrograman Python dari materi Artificial Intelligence. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk selalu memberikan subscribe, like, dan notice bell-nya agar Anda mendapatkan update terbaru video dari saya. Nah, teknik artificial intelligence atau kecerdasan buatan, para pengembang AI berpegang kepada prinsip bahwa akan ada teknik penyelesaian untuk setiap permasalahan yang berbeda, di mana teknik itu akan didasari kepada kemampuan untuk memanipulasi simbol, mengcreate, modifikasi, reproduction, dan destruction. Hal-hal yang harus dipahami adalah bahwa kecerdasan memerlukan pengetahuan, di mana pengetahuan memiliki karakteristik antara lain: 1. Sangat luas, 2. Sulit didefinisikan dengan tepat, 3. Selalu berubah, dan 4. Dapat memiliki arti berbeda tergantung kapan digunakan. Baik ya, itu jadi pengembang pakar ya artificial intelligence ya, penyelesaian setiap permasalahan ya, ada kemampuan melakukan manipulasi simbol ya, membuatnya bagaimana, modifikasi, reproduksi, dan destructionnya. Nah, perlu ya, pengetahuannya sangat luas ya, dari segala bidang ya, dia bisa memahami ya untuk mencarikan sebuah solusinya. Sulit didefinisikan dengan tepat karena begitu kompleks dan luasnya ya tentang kecerdasan buatan ini. Selalu berubah ya, sesuai dengan mengikuti kondisi keadaan terkini gitu ya. Yang berikutnya dapat memiliki arti berbeda tergantung kapan digunakan ya. Setiap momen, setiap kejadian, dan setiap peristiwa ya, itu pasti ada sifatnya ya, ada sifat dari peristiwa tersebut. Nah, beberapa teknik artificial intelligence dapat dikategorikan secara umum ke dalam beberapa kelompok ya. Di antaranya search ya, atau pencarian. Menyediakan cara penyelesaian masalah untuk kasus di mana bila tidak ada lagi pendekatan langsung yang dapat digunakan, maka pindahkan kerangka kerja pada teknik langsung yang mungkin untuk dilewatkan. Oke, saya contohkan dengan program searching pencarian ya, dengan implementasi pemrograman Python. Baik ya, sebelum saya masuk ke implementasi program Pythonnya ya, saya tambahkan dulu satu slide ya. Untuk blend UN Information Search ya, istilah blend atau buta digunakan karena memang tidak ada informasi awal yang digunakan dalam proses pencarian. Dalam artificial intelligence ini, metode searching ini ada 6 ya, ada 6 metode yang tergolong dalam blend search ya. Ada breadth first search ya, ada depth first search ya, ada depth limited search ya, ada uniform cost search ya. Berikutnya ada interactive deepening search ya, dan berikutnya bidirectional ya search ya. Nah, di implementasi ini saya dua model yang saya contohkan ya, yaitu breadth first search dan depth first search ya. Nah, baik, kita langsung aja ke implementasi program Pythonnya. Ya, ini saya contohkan ada dua ya, BFS ya, atau breadth first search ya. Ini adalah algoritma yang melakukan pencarian secara melebar ya, yang mengunjungi node atau titik ya, atau simpul ya, titik simpul node ya, secara pre-order
yaitu mengunjungi suatu node kemudian mengunjungi semua node yang bertetangga dengan node tersebut terlebih dahulu. Nah, selanjutnya node yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan node yang tidak dikunjungi. Demikian seterusnya ya. Jika graf berbentuk pohon berakar ya, atau decision tree ya, maka semua node pada aras dikunjungi lebih dahulu sebelum simpul-simpul pada aras D ditambah 1. Algoritma memerlukan sebuah antrian key untuk menyimpan node yang telah dikunjungi. Node-node ini diperlukan sebagai acuan ya untuk mengunjungi node-node yang bertentangan dengannya. Tiap node yang telah dikunjungi ya masuk ke dalam antrian hanya satu kali ya, antriannya hanya satu kali gitu ya. Nah, lihat di sini ya, ini contoh ilustrasi aja ya. Kalau ada simpul ya, dari simpul A, B, C ya, simpul C, D ya, F ya, S, K ya, H, C gitu ya. Nah, ini contohnya adalah codingan dari BFS ya, yang sudah saya siapkan. Terlalu lama kalau ngetiknya ya. Nah, di sini petanya itu dari A ya, dari A ya, B ya, C, D ya, dari A ke B-nya, B-nya menuju C ya, ke A. Kita bisa lihat di sini ya. Itu ya. Nah, berikutnya juga ada C, ada D-nya ya. Kita bisa lihat ya, itu singgungannya. Nah, F, D, G ya, G, F, H ya, H. Berikutnya L, C, G, D gitu ya. Nah, ini seterusnya. Nah, kita lihat di sini depth ya, fungsi daripada BFF, lintasan terpendek ya, graph ya, grafik mulai dan tujuannya. Ada export ya, jika mulai sama dengan code ya, return awal adalah tujuan. Nah, ini kita lihat ya, while queue-nya dia akan melakukan while pengulangan ya, jalurnya queue pop ya, nah ya, nodes sama dengan jalur ya, dimana ada pengurangan 1 ya. Nah, berikutnya jika node not in export ya, jika node-nya titik simpul tidak ditemukan yang dicari ya, neighbor-nya graph nodes ya. Nah, berikutnya for neighbor is neighbor ya, ini adalah cek semua neighbor dari graph nodes ya. Jalur barunya list jalur, memasukkan list dari variabel jalur baru ya. Jalur baru ini event neighbor ya, berikutnya update ya, tambah dari jalur baru dengan neighbor. Queue event jalur baru ya, update tambah list dari queue dengan jalur baru ya. Cek neighbor apakah semua dengan tujuan, jika iya maka return jalur baru ya. Jika neighbor sama dengan tujuan, return dia kembali ke jalur baru ya. Nah, ini algoritmanya yang sudah jadi codingan daripada program Python. Return ya, dalam kasus ini tidak ada node yang diinputkan ya. Mohon maaf, node yang kalian pilih tidak ada ya. Artinya kita sudah siapkan node-nya di sini ya. Variabel deklarasi petanya ini adalah kita sudah siapkan. Oke, berikutnya adalah awal ya, input masukkan awal ya, awalnya, tujuannya input masukkan akhir ya. Ini print ya, break lintasan terpendek ya, berdasarkan depth-nya ini ya, depth fungsinya ya, yang memanggil fungsinya BFS lintasan terpendek ya. Maka ya, peta awal tujuan ya, contoh kasus dari C ke L ini tampilan seperti ini. Ini kalau saya jalankan ya, misalnya taruh ya, saya taruh B, berikutnya ini H gitu ya. Nah, dia akan muncul ya, B, C, H ya, berdasarkan rutenya ya. Ini tadi prinsipnya dari yang apa di sini ya. Mungkin nanti penjelasan lebih lengkap ya di pertemuan berikutnya. Ini karena masih gambaran secara umum aja bagaimana nanti model BFS itu ya, dengan cara penelusuran ya, ada algoritmanya. Di sini saya menggambarkan aja contoh
ya. Dalam artificial intelligence searching itu salah satunya menggunakan deep first search ya. Oke ya, seperti ini. Atau saya masukkan lagi ya. Di sini misalnya kita nilai D awalnya, sini misalnya taruh K ya, gitu ya. Nah ini tampilannya seperti ini. Oke, yang berikutnya adalah sedangkan the first search ya adalah suatu algoritma penelusuran struktur graph ya, pohon berdasarkan kedalaman node ya, ditelusuri dari akar ya, dari akar kemudian ke salah satu node anaknya. Misalnya prioritas penelusuran berdasarkan anak pertama ya, node sebelah kiri, maka penelusuran dilakukan terus melalui node anak pertama dari node anak pertama level sebelumnya hingga mencapai level terdalam ya. Setelah sampai di level terdalam ya, penelusuran akan kembali ke satu sebelum untuk menelusuri node anak kedua pada pohon biner ya, node sebelah kanan, lalu kembali ke langkah sebelumnya ya dengan menelusuri anak pertama sampai level terdalam dan seterusnya. Nah sebenarnya konsep dari DFS ya, the first search ini sudah kalau nggak salah di mata kuliah struktur data juga pernah dapat ya untuk mahasiswa saya, yaitu tentang the first, dan juga di mata kuliah logika algoritma yang semester 1 ini ya, konsep ini juga sudah pernah dapat ya. Nah di sini saya penggambarannya aja ya, mungkin di materi pertemuannya akan dijelaskan lebih detail ya mengenai the first search ini. Nah ini ilustrasi gambarnya. Nah di sini codingannya juga sudah saya siapkan ya. Di sini ya petanya udah menyiapkan data tidak ada yang diinput awal, tapi sudah dideklarasi dari awal ya. Di set A ya, set B, set B ya, B set CA ya, C set H B I U, D ya, D setnya C E H F ya, E set untuk D, F set D G, G set F H ya, H set L C G D ya, I setnya C J K ya, J nya I, K nya itu L I, L nya setnya K H ya. Nah itu penyiapan deklarasi awal. Kita pakai fungsi dep ya, fungsi dep DFS ya, memanggil variabelnya grab, mulai dan goal ya. Nah mengecek semua node-nya nih ya, export ya, kita cek ya, mengecek semua jalurnya, stack ya, kita mulai ya. Kemudian jalur apabila awal ya adalah tujuan, jika mulai sama dengan goal maka return dia akan awal adalah tujuannya. Nah perulangan sampai dengan semua jalur telah diperiksa ya, while stack ya, masih tahu tumpukannya, konsep tumpukannya itu ya. Nah masukkan antrian paling belakang ya ke variabel jalur. Jalurnya stack FOB ya, arti FOB ini artinya kita akan mengambil yang ada di tumpukan tersebut, kita ambil FOB ya. Kalau masih ingatnya konsep stack ya, tumpukan ya. Jadi pada saat FOB ya, masuk keluar pertama ya, stack FOB push pertama kalau ada suatu masuk dia kita push. Nanti kalau misalnya ini dia kita FOB. FOB itu artinya pengeluaran. Nah jika ambil node terakhir dari jalur ya, node sama dengan jalur dikurang 1 ya. Jika node tidak sama dengan tujuan maka cek apakah tidak ada explored ya. Nah, jika node ya, node ini kan simpel ya, node not explore ya. Nah neighbor juga tangannya nih graph ya, node ya, memasukkan semua list graph ya pada kedalaman. Buat jalur baru ya, masukkan ke dalam antrian ya, for neighbor in neighbor ya, cek ya semua neighbor dari yang node ya, dari ini ya, dari A B C semuanya ya. Nah, berikutnya ya, jalur baru expand neighbor ya, update tambah isi jalur baru dengan neighbor ya. Stack event ya, jalur baru ya, update tambah isi dari stack dengan jalur baru. Cek neighbor apakah sama dengan tujuan, jika ya maka return jalur baru ya. Jika neighbor sama dengan tujuan, return jalan baru ya, kembalilah ke jalur baru apabila neighbornya benar. Nah export event nodes ya, update tambah ya isi dari export dengan nodes ya. Dalam kasus ini tidak ada node yang diinput ya, return mohon maaf node yang kalian tulis tidak ada ya. Nah, awal input ya, masukkan awal, tujuannya input, masukkan akhir ya. Cetak ya, fungsi dari DFS ini ya, def ini ya. Berikutnya
ya awal tujuan ya, contohnya kasus dari C ke L ya. Nah kita ini sudah ada ya, coba kita demokan lagi ya. Kalau misalnya dari A masukkan sampai ke H ya, nah ini maka dia nilainya ada A B C H ya. Atau kita cek lagi, misalnya D ya ke A, kalau ke A ya, nah ini dia panjang ya. Jadi masukkan awalnya D, masukkan akhirnya A. Nah konsep pemahaman dari yang namanya depth first search ya sebenarnya sudah tahu ya. Ini kan pernah didapat ya, tadi saya ulang lagi, itu di logical algoritma juga sudah ada, dan di struktur data juga sudah ada ya, pernah. Konsep ini seringkali ketemu ya. Nah, tentang konsep searching atau pencarian. Oke, saya rasa itu untuk implementasi searching ya, saya rasa cukup ya. Ini untuk contoh pencarian yang berbasis artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Baik ya, yang berikutnya untuk dari teknik AI sendiri kita menggunakan use of knowledge ya, penggunaan pengetahuan. Nah, contohnya adalah sebuah aplikasi pengenalan chatbot ya. Bot adalah aplikasi pihak ketiga yang berjalan di atas Telegram ya. Penggunaan dapat berinteraksi dengan bot dengan mengirimkan pesan, perintah dan permintaan sebaris. Anda mengontrol bot Anda menggunakan permintaan HTTPS ke bot API dari Telegram. Nah, bot dapat digunakan untuk bermacam keperluan ya, mulai dari memberikan notifikasi otomatis ya, mengintegrasi dengan service lainnya, menerima payment, game, dan implementasi virtual lainnya. Pada intinya Telegram bots ya adalah khusus yang tidak memerlukan nomor telepon tambahan ya untuk mengatur pengguna, dan dapat berinteraksi dengan bot dalam dua cara ya. Pertama, kirim dan perintah ke bot dengan membuka obrolan dengannya atau dengan menambahkan ke grup. Ini berguna untuk bot obrolan atau bot berita ya. Contoh bot trans resmi ya. Kirim permintaan langsung dari input dengan mengetikkan username bot, disebut juga inline bot. Itu ya. Nah, ini contoh sistem pengenalan chatbot ya yang ada dalam teknik artificial intelligence. Baik ya, ini contoh dari aplikasi Telegram Customer Keyboard ya, dengan replik keyboard markup ya, dengan chatbot tadi ya. Nah, ini instruksi dalam Python ya, ada import login from Telegram next import update ya. Berikutnya command handlernya, messenger, dan filternya. Login basic config-nya, format ya. Ya, ini formasi dari format untuk astimnya ya, person name-nya, level name-nya, dan message-nya pesannya apa, level login info ya, seperti ini ya. Nah, ini bot pada ya, terus message-nya pesannya. Berikutnya ya loader login get ya. Berikutnya cap ya, start fungsi untuk update dan kontak ya. Di sini akan send a message ya when command start is issue ya, update message ya, repeat text ya. Cap untuk fungsi dari harp ya, update context ya, send message when ya, command ya. Nah, berikutnya update message ya, reply untuk harp ya, untuk clear untuk harp ya, depth actionnya ya, update untuk konteksnya ya. The depth error update untuk konteksnya ya. Kita lihat depth main ya. Definenya fungsi untuk mainnya itu update token ya, use digunakan apabila benar ya. To update dispatcher ya. Nah, ini kita lihat start mulai. Oke, saya rasa itu instruksinya. Nah, ini saya tampilkan hasilnya ya. Misalnya ini contoh tampilan dari outputnya seperti ini. Ada bot header text yang berjalan di Telegram ya. Ini ada user-user yang menggunakan, yang saling berkomunikasi satu sama yang lain. Saya rasa itu ya penggunaan chatbot ya, chatbot dari yang berjalan di Telegram. Baik ya, untuk teknik artificial intelligence yang berikutnya adalah abstraksi ya, dengan Python ya. Abstraksi digunakan untuk menyembunyikan fungsionalitas internal fungsi dari pengguna. Pengguna hanya berinteraksi dengan implementasi dasar dari fungsi tersebut ya, tetapi kerja bagian dalamnya disembunyikan. Pengguna terbiasa dengan fungsi apa, tetapi mereka tidak tahu bagaimana fungsinya.
Dengan kata sederhana, kita semua menggunakan smartphone dan sangat akrab dengan fungsi seperti kamera, perekam suara, panggilan dan lain-lain. Tetapi kita tidak tahu bagaimana operasi ini terjadi di latar belakang. Mari kita ambil contoh lain saat kita menggunakan remote TV untuk meningkatkan volume. Kami tidak tahu bagaimana menekan tombol dapat meningkatkan volume TV. Kita hanya tahu mereka menekan tombol plus untuk menaikkan volume. Itulah abstraksi yang bekerja dalam konsep berorientasi objek ya. Mengapa abstraksi penting? Di Python abstraksi digunakan untuk menjumlahkan data atau kelas yang tidak relevan untuk mengurangi kompleksitas. Ini juga meningkatkan efisiensi aplikasi selanjutnya. Nah, aplikasi selanjutnya kita akan belajar bagaimana kita bisa mencapai abstraksi menggunakan program Python. Nah, kelas abstraksi dengan Python ya, abstraksi dapat dicapai menggunakan kelas dan antarmuka abstrak. Kelas yang terdiri dari satu atau lebih metode abstrak disebut kelas abstrak. Metode abstrak tidak memuat implementasinya. Kelas abstrak dapat diwarisi dengan subkelas dan metode abstrak mendapatkan definisinya di subkelas. Kelas abstraksi dimaksudkan sebagai cetak biru kelas lain. Kelas abstrak dapat berguna saat kita mendesain fungsi besar. Kelas abstrak juga berguna untuk menyediakan antarmuka standar untuk implementasi komponen yang berbeda ya. Python menyediakan modul ABC untuk menggunakan abstraksi dalam program Python. Mari kita lihat sintak berikut ya di program Python. Baik ya, untuk abstraksi dengan Python ini implementasinya. Ini contohnya adalah program Python mendemonstrasikan ya pekerjaan kelas dasar abstrak ya. Dari ABC import ABC metode abstrak. Kelas mobil ABC ya, di def mileage ya, fungsi dari mileage-nya diri lulus ya. Kelas Tesla mobil def mileage diri cetak jarak tempuh adalah 30 meter per jam. Kelas Suzuki mobil def fungsi mileage diri ringnya jarak tempuh 25 km per jam ya. Kelas Dister mobil def mileage dirinya cetaknya jarak tempuh 24 km per jam ya. Kelas Renault ya, mobil Renault ya dengan fungsi mileage-nya jarak tempuh 27 km. Nah, kode pengemudi Tesla T mileage ya, R Renault R titik jarak tempuh, S Suzuki S mileage kelas N jarak tempuh ya. Maka kalau outputnya ingin ditampilkan ya, ini belum di print ya, tapi kalau dia tampilkan, nah ini print dari sini, maka jarak tempuhnya 30 km per jam, jarak tempuhnya 27 km per jam, jarak tempuh 20 km per jam, jarak tempuh 24 km per jam. Nah, ini adalah satu contoh ya mengenai program abstraksi yang sesuai dengan cerita yang saya sudah jelaskan tadi. Baik ya, uji Turing ya di artificial intelligence ini pada tahun 50 ya, Alan Turing memperkenalkan sebuah tes ya untuk memeriksa apakah sebuah mesin dapat berpikir seperti manusia atau tidak. Tes ini dikenal dengan tes Turing ya. Dalam pengujiannya, Turing mengemukakan bahwa komputer dapat dikatakan cerdas jika dapat meniru respon manusia dalam kondisi tertentu ya. Turing test diperkenalkan oleh Turing dalam makalahnya tahun 50, Mesin dan Kecerdasan Komputasi, yang membahas pertanyaan dapatkah mesin berpikir ya. Dapatkah mesin berpikir? Nah, tes Turing didasarkan pada game permainan ya, pesta game imitasi ya, dengan beberapa modifikasi. Permainan ini melibatkan 3 pemain, di mana 1 pemain adalah komputer, pemain lain adalah responden manusia, dan pemain ketiga adalah interogator manusia ya, yang diisolasi dari 2 pemain lain yang tugasnya adalah menemukan pemain mana yang merupakan mesin di antara 2 pemain tersebut.
Nah, ini sudah saya pernah jelaskan ya di pertemuan pertama ya tentang Turing test ya. Nah, ini contohnya ya, ada keterlibatan dua manusia ya dan satu komputer ya. Yang satu bersifat integrator, yang sebagai adalah human response ya, player B, player A, dan player C. Nah, pertimbangannya adalah player A adalah komputer, player B adalah manusia, dan player C adalah seorang integrator ya. Interogator sadar bahwa salah satunya adalah mesin, tetapi dia perlu mengidentifikasi berdasarkan pertanyaan dan tanggapan mereka. Percakapan antara semua pemain dilakukan melalui keyboard dan layar ya, sehingga hasilnya tidak akan bergantung pada kemampuan mesin ya untuk mengubah kata-kata sebagai ucapan. Hasil tes tidak bergantung pada setiap jawaban yang benar ya, tetapi hanya seberapa dekat tanggapannya seperti jawaban manusia. Komputer diizinkan untuk melakukan segala kemungkinan untuk memaksakan identitas yang salah oleh integrator ya. Pertanyaan dan jawaban seperti ya. Contohnya ini ya, interogator ya, bukan integrator. Interogator, apakah Anda seorang komputer? Ya. Player A, komputer, tidak. Yang berikutnya interogatornya, kalikan dua angka besar ya, seperti 256 sekian kali 456 sekian. Pemain A jeda lama dan berikan jawaban yang salah. Nah, dalam permainan ini, jika seorang interogator tidak dapat mengidentifikasi mana yang merupakan mesin dan mana yang manusia, maka komputer tersebut berhasil lulus ujian. Dan mesin tersebut dikatakan cerdas dan dapat berpikir seperti manusia. Nah, pada tahun 1991, pengusaha New York, Hugh Loebner, mengumumkan kompetisi berhadiah, menawarkan hadiah 100.000 US dollar ya untuk komputer pertama yang lulus tes Turing. Namun tidak ada program artificial intelligence hingga saat ini yang hampir lulus tes Turing murni. Nah, contohnya sebenarnya tes Turing itu menggunakan chatbot ya. Chatbot tadi sudah saya jelaskan itu ya di teknik artificial intelligence ya. Nah, nah kalau Anda lihat di sini ada beberapa aplikasi ya. Ada Elijah ya. Elijah ini adalah program komputer ya, pengolah bahasa alami yang dibuat oleh Joseph Weizenbaum. Ini dibuat untuk menunjukkan kemampuan komunikasi antara mesin dan manusia. Ini program komputer software ya. Itu adalah salah satu chatbot pertama ya yang telah mencoba tes Turing ya. Fari adalah chatbot yang dibuat oleh Kenneth Colby ya pada tahun 72. Fari dirancang untuk mensimulasikan seorang dengan skizofrenia paranoid ya, gangguan mental kronis yang paling umum. Fari digambarkan sebagai Elijah dengan sikap Fari diuji menggunakan variasi tes Turing pada awal tahun 70-an. Yang berikutnya ada Evgeny Guzman ya, adalah chatbot yang dikembangkan di Saint Petersburg ya pada tahun 2001 ya. Bot ini telah berkompetisi di berbagai nomor tes Turing ya pada bulan Juni 2012 ya, di sebuah acara. Guzman memenangkan kompetisi yang dipromosikan sebagai kontes Turing terbesar yang pernah ada, yang meyakinkan 20% juri bahwa itu adalah manusia. Guzman mirip seperti bocah virtual berusia 13 tahun ya. Nah, ini adalah chatbot ya, chatbot untuk mencoba tes Turing tadi sudah saya jelaskan di teknik artificial intelligence. Oke, saya rasa pertemuan saya cukupkan ya sampai di sini ya tentang artificial intelligence ya. Kalau lihat ya pembahasan kita ini ya dengan pemrograman Python ya, dari teknik, model, kereta sukses, potensi manusia dalam pemrograman Python. Nah, saya rasa materi yang saya sudah sampaikan ya mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik ya. Apabila ada yang masih belum paham ya, bisa berkomentar di kolom
bawah ya. Nanti waktu saya akan memberikan jawaban ya mengenai pertanyaan mungkin tentang materi yang saya sudah jelaskan. Oke, sebelum saya akhiri ya, saya mohon maaf ya apabila ada interpretasi dalam penjelasan saya yang salah, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri ya video pembelajaran tentang artificial intelligence ya. Oke, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.